Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Ternyata Indonesia sudah digambarkan jelas di dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada ciri-cirinya gitu ya, yang ada dijelaskan dalam Al-Quran, yang ciri-cirinya tuh sama seperti Indonesia gitu. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Al-Quran, kitab suci umat Islam, bukan hanya memuat petunjuk spiritual, tetapi juga menyimpan jejak kebudayaan dan peradaban manusia yang menakjubkan. Tahukah Anda bahwa dalam ayat-ayat suci tersebut terdapat kosakata asli Indonesia yang merujuk pada kekayaan alam dan budaya Nusantara? Al-Quran dan hadis juga memberikan berbagai isyarat tentang Indonesia, negeri indah bak potongan taman surga yang jatuh ke dunia. Inilah jejak Indonesia dalam Al-Quran. Minuman surga. Minuman surga. Al-Quran, walaupun secara umum menggunakan bahasa Arab, tetapi Al-Quran juga menyerap bahasa dari bangsa lain. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Al-Quran juga menyerap bahasa Nusantara lama, yakni Kafur. Orang Arab menyebutnya dengan Kafur. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Insan ayat ke-5 dan ke-6, Allah berfirman, "Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya." Jadi istilah kapur dulu gak akan ditemukan. Kapur bukan bahasa Arab, kapur bukan bahasa Yunani, kapur bukan bahasa Cina, kapur bukan bahasa Jepang. Kapur asli bahasa Nusantara, bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian. Karena ada hubungan kuat perdagangan, singgah di Baros, datang bawa kafur, disebarkan kemudian di wilayah Arab, disebarkan kemudian menjadi bagian dari aset bisnis, maka jadilah kosakata kafur jadi kosakata bahasa Arab yang disampaikan pada masa perdagangan pada saat itu. Kafur dalam kitab suci Al-Quran merujuk pada kapur barus sebagai salah satu komoditas rempah asal Nusantara sejak lama. Disebut kapur barus karena dihasilkan dari daerah bernama Barus, salah satu wilayah yang berada di pesisir barat Sumatera. Barus pernah termasyhur ke seluruh dunia sebagai bandar dagang yang mengekspor hasil kapur barus yang sangat diminati pasar dunia. Atas perdagangan tersebut, terjalinlah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Lalu, seberapa berharganya kapur barus bagi bangsa Timur Tengah hingga dijadikan minuman bagi para ahli surga kelak? Bagi bangsa Timur Tengah, kapur barus menjadi hal yang sangat berharga, bahkan dianggap sebagai tanda keistimewaan. Hal ini bisa dilihat dalam jejak sejarah dari literatur mereka. Istilah kafur sudah muncul dalam syair-syair yang dipercayai telah ditulis sebelum Islam muncul. Pada zaman dahulu, kapur barus memang menjadi salah satu komoditas yang sangat digemari bagi para pedagang. Bangsa Arab memanfaatkan kapur barus menjadi beragam hal, di antaranya untuk keperluan medis, bumbu, kecantikan, hingga keperluan ritual. Karena segudang manfaat itulah, pedagang dari berbagai bangsa berdatangan ke Barus hanya untuk mencari kapur. Bisa ditebak, pada zaman dahulu, kapur merupakan komoditas yang sangat eksklusif di Arab. Wajar saja, air kapur jadi simbolisasi tentang balasan kenikmatan Tuhan bagi para ahli surga di akhirat nanti. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon kamfer. Perlu diketahui, pohon kamfer tidak tumbuh di Timur Tengah. Oleh karena itu, masyarakat Timur Tengah kala itu harus melakukan impor kapur barus dari Nusantara.
Tidak hanya di dalam Al-Quran, istilah kapur barus juga terdapat dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kematian anaknya perempuan, mandikanlah ia 3 atau 5 kali atau lebih daripada itu dengan sedikit air dan daun bidara, lalu gunakan kapur barus di basuhan terakhir. Penggunaan kapur barus juga mengiringi peradaban kuno di dunia. Kapur barus dari Indonesia pernah digunakan sebagai bahan pengawet mumi raja-raja Mesir bersama dengan cengkih dan kayu manis yang juga komoditas asli Nusantara. Konon, Fir'aun yang nggak kaya-kaya amat, itu di dalamnya ada macam-macam rempah-rempah. Tapi Fir'aun yang paling kaya, itu badannya isinya kapur barus. Isi perut dan isi dada itu gampang membusuk, itu harus dikeluarkan. Dan kalau sudah dikeluarkan, maka untuk mengawetkan diisi dengan kapur barus. Makanya konon, kenapa Sumatera itu disebut sebagai Swarna Dwipa, pulau emas. Padahal di Sumatera waktu itu belum eksploitasi tambang emas itu belum banyak. Karena dulu pedagang-pedagang Nusantara yang ngekspor kapur barus nggak mau dibayar kecuali dengan emas. Maka emas dari Afrika itu ngalirnya ke Sumatera. Kapur barus digunakan untuk membalsam jenazah para Fir'aun dalam proses mumifikasi. Ini berarti sejak 3000 sebelum Masehi telah terjadi kontak antara bangsa Mesir dan Nusantara. Serpihan surga. Terdapat istilah dalam bahasa Indonesia di surga yaitu kafur, semakin mendekatkan Indonesia dengan penggambaran surga. Dalam Al-Quran, surga berasal dari kata jannatun yang artinya kebun atau taman yang memiliki pepohonan rindang. Di antara penggambaran surga dalam Al-Quran memang menjelaskan tentang adanya taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir. Maka tidak heran surga identik dengan pemandangan hijau. Pemandangan hijau memang termasuk kemewahan yang sulit didapat di tanah Arab yang cenderung kering, berbatu, dan jarang ditumbuhi pohon. Dibandingkan negeri-negeri Arab, Indonesia lebih mendekati penggambaran surga. Tidak heran masyarakat Timur Tengah sering dibuat takjub atas alam Indonesia. Kesan itu mengingatkan pada kisah Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir, Syekh Mahmud Shaltut saat mengunjungi Indonesia tahun 1960-an. Saking kagumnya dengan keindahan alam di tanah air, ulama besar dunia itu sampai bilang, Indonesia adalah sepotong surga di atas bumi. Penuh dengan keindahan Indonesia. Sementara Al-Habib Umar bin Hafiz menyebut Indonesia adalah negeri paling dilembutkan Allah Ta'ala. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang damai. Sejak Islam masuk ke Nusantara, para ulama penyebar Islam masuk ke negeri ini dengan cara damai, bukan lewat perang. Hingga sekarang, kita menemukan orang-orang Indonesia dikenal sebagai orang-orang yang santun dan ramah. Tidak ada konflik sektarian yang berkepanjangan di Indonesia. Keberagaman suku bangsa justru memperkaya budaya Indonesia dan menjadi sarana untuk saling mengenal. Indonesia mencerminkan berbagai ayat Al-Quran tentang keragaman. Di antaranya adalah Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman suku bangsa, Ar-Rum ayat 22 tentang keragaman bahasa dan warna kulit, dan Al-Baqarah ayat 256 tentang keragaman agama. Budi Utomo dalam disertasinya pada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir menyatakan wawasan kebangsaan dalam Al-Quran sangat dekat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Persamaan derajat manusia yang diusung Al-Quran relevan dengan pengakuan negara terhadap seluruh eksistensi pembentuk bangsa Indonesia, mulai dari warna kulit, bahasa, budaya, dan kepercayaan. Al-Quran memang tidak menawarkan formulasi negara ideal tertentu, namun konsep negara Madinah dengan pluralitas dan diversitas yang kompleks dianggap merupakan penafsiran Rasulullah dalam membina masyarakat Muslim di era awal. Negara Madinah yang mengakui keberagaman inilah yang disebut memiliki spirit yang sama dengan konsep Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menariknya,
Dari 6.236 total ayat dalam Al-Quran, ada 45 ayat membicarakan tentang lautan dan daratan. Dengan rincian, 32 ayat bicara tentang lautan dan 13 ayat tentang daratan. Jika diprosentasekan, 70% membicarakan lautan dan 30% membicarakan daratan. Jumlah ini sama dengan luas Indonesia yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Subhanallah. Berbagai kenikmatan yang tiada tara ini diberikan kepada segenap penduduk Indonesia. Karena itulah, sudah sepatutnya sebagai warga negara Indonesia, kita mensyukuri atas segala kenikmatan tersebut. Maka, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ciri-cirinya tuh ada gitu, semuanya tuh ada di Indonesia. Dan ya memang Indonesia tuh dikurniakan dengan pelbagai keajaiban, pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa lah gitu kan. Pemandangannya, keindahan alamnya itu. Jadi Indonesia memang sangat bertuah gitu kan. Dikurniakan gitu dengan pelbagai keunikan, kepelbagaian dan juga keragamannya itu yang sangat luar biasa, menarik sekali gitu. Oke, so terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.